bisa digeser kiri kanan atau maju mundur. Ini ada dua handle ya, dan untuk diputar atas dan bawah ini. Yang satu untuk maju dan mundur, yang satu untuk kiri kanan. Kemudian kita bisa langsung melihat dengan mata kita, mata telanjang, melihat di sini langsung gambarnya. Nah, nanti kita juga alatnya ini dilengkapi, bisa dihubungkan ke monitor, sehingga kita bisa lihat di layar monitor. Selanjutnya kita bisa menulis di sini, kemudian kita juga bisa menyimpan gambar ini. Kalau saya dulu zaman masih baheula ya, masih S1 dulu itu, nah hanya suruh gambar, jadi apa yang kita lihat digambar, jadi kita nggak punya langsung yang difoto ya. Jadi ini langsung fotonya bisa disimpan, bisa dicetak. Sehingga ini bisa juga untuk penelitian akhir nanti atau tugas akhir nanti. Ya, kemudian ada peralatan ini, peralatan listrik ya. Karena nanti ada sumber cahaya, ada lampunya. Oleh karena itu, saya juga ini bagian-bagiannya dulu ya. Jadi ini untuk mata kita melihatnya. Kemudian ini nanti ada yang bisa digeser kiri kanan. Ini untuk dark field atau bright field ya. Apakah nanti terang atau agak gelap. Kemudian ini untuk revolving, untuk memutar mana yang akan kita pilih. Ini lensa objektif, lensa subjektif ya, yang langsung ke mata kita. Kemudian ini kolektor lensa. Jadi ini di sini ada lensa-lensa di sini ya. Nanti saya perlihatkan bagian-bagian dalamnya seperti apa. Kemudian ini untuk lampunya. Ya, untuk lampunya. Kemudian ini untuk frame-nya, yang lain ini mejanya. Kemudian ini stage itu maksudnya untuk menempatkan bendanya yang akan kita lihat. Ini bisa diatur naik turun ya, naik turunnya pakai ini, diatur naik turun. Kemudian ini kiri kanan, ini maju mundur. Baik, ini nanti saya share ya, saya belum share. Ini alat yang namanya inverted ya. Jadi inverted itu artinya bendanya itu bisa ditaruh di atas. Kalau yang ini bendanya ditaruh di bawahnya lensa, jadi lensanya menghadap ke bawah. Kalau yang ini kita juga punya inverted, jadi bendanya ditaruh di atasnya. Lensanya ini menghadap ke atas menuju bendanya. Ini namanya inverted ya. Inverted metallurgical microscope. Oke. Nah, ini bentuk yang inverted, yang terbalik. Terbalik itu maksudnya bendanya ditaruh di atas sini. Jadi kita lihat ada apa saja di sini. Baik, jadi kita taruh nanti bendanya di sini, di atas sini. Hari ini, oke, bendanya taruh di atas sini. Kemudian ada cahaya yang masuk ke sini, ke benda. Ya, ini kebetulan bendanya tidak belum ada ya. Ini penjepit benda. Jadi benda nanti dijepit di sini. Ini ada lubang yang nanti ada cahaya masuk ke benda ini. Nah, cahaya itu dari mana? Ini dari lampu. Tadi yang saya sebutkan tadi ya. Tadi kan ada lampu ya, rumah lampu. Nah, ini tujuannya lampu ini. Jadi kita menggunakan mikroskop ini harus menyalakan lampunya dulu. Jadi lampu nyala, nanti dengan lensa-lensa ini, berbagai lensa. Kemudian cahaya ini dengan dibuat sejajar masuk ke ini cermin, tapi cerminnya itu bukan cermin untuk buat kaca ya, tapi ini transparan, kaca lah ya, ini kaca. Nah, cermin ini atau kaca ini kedatangan
cahaya dari lampu, kemudian dipantulkan lewat lensa ini fokus ke benda. Kemudian dari benda ini memantulkan cahayanya langsung ke sini. Ya, langsung ke sini. Nah, di sini ini ada beberapa. Di sini ada cahaya masuk ke cermin lagi untuk dipantulkan masuk ke film plane ini, film ya. Ini kalau dulu filmnya langsung di sini. Filmnya langsung di sini. Kalau sekarang ini bisa dimasukkan ke komputer tadi. Ya, ke komputer tadi. Nah, kalau yang dulu ini masuk ke film untuk difoto ya. Jadi kita punya dua macam, ada yang difoto langsung, ada yang masuk ke komputer dulu. Kita lebih mudah masuk ke komputer dulu. Nah, kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya dari sini. Mata kita lihat dari sini ya. Dari sini ini melihat pantulan dari sini. Pantulan dari sini kemudian ditangkap oleh mata sehingga kita bisa melihat apa yang ada di permukaan logam tadi. Gambarnya seperti apa. Ya, yang jelas tadi logam itu kedatangan cahaya kemudian memantulkan cahaya tadi. Kalau kita ingin melihat, kita lihat pantulannya di sini. Kalau ingin memotret, kita lihat di sini ada apa namanya kamera ya untuk menangkap itu atau langsung ke komputer. Baik, yang kita punya mirip seperti ini. Jadi bendanya itu ini bolong ya, ini bolong. Bendanya ditaruh di atas sini, kemudian dijepit. Ini ada penjepit, ya ada penjepit. Atau tidak dijepit asal nggak berubah-ubah, nggak masalah. Biasanya ini digeser nanti dengan tangan ya bendanya. Yang sehingga nanti lubang ini mau milih yang mana cahayanya, permukaan mana. Ya, nanti logamnya bisa digeser-geser. Ya, kita milih. Nah, ini lensanya. Kemudian ini lampu, ya seperti tadi lampu, kemudian memberi cahaya ke logam, kemudian memantul dan bisa kita lihat di sini. Ya, kalau pakai kamera bisa sambung ke misalkan ini ya, disambung ke kamera. Baik. Jadi yang jelas mikroskop itu untuk logam selalu ada lampu untuk cahaya. Ya. Ini jenis lain, tapi sama. Ini bendanya ditaruh di atas ini. Oke, kita lanjut. Baik, ini bagian-bagiannya ya. Sama dengan tadi. Ini untuk stage, ini penjepit, ini bendanya taruh di sini. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini kalau pakai kamera di sini, tapi kita bisa menggunakan komputer. Baik, jadi sekali lagi prinsipnya kita melihat pantulan cahaya yang dipantulkan oleh logam yang akan kita lihat, permukaan logam yang kita lihat. Nah, apa yang harus disiapkan? Permukaan logam itu harus ya yang jelas diratakan dulu ya, diamplas, nanti ada alatnya ya. Di lab kita itu sudah ada alat amplas yang berputar. Nah, kita mengamplas di situ, kemudian menghaluskan, kemudian membersihkan. Setelah dianggap bersih, mengkilat begitu. Nah, itu biasanya untuk sampai mengkilat seperti kaca, kita menggunakan autosol. Ya, sekarang sudah banyak autosol. Kalau dulu pakai odol ya, odol yang mengandung alumina. Nah, sekarang odol nggak kepake, pakai autosol. Jadi kalau dulu pakai pasta gigi, ya zaman saya dulu. Karena autosol belum terkenal. Oke, setelah permukaannya halus, mengkilat seperti kaca, kemudian kita etsa. Nah, etsa itu sebetulnya mengkorosi permukaan yang mudah terkorosi. Oke, kita lihat. Ya, jadi
kalau kita menghaluskan permukaan logam, ini kalau kita lihat seperti kaca gitu ya, itu kalau dilihat di bawah mikroskop belum kelihatan apa-apa, hanya terang semua saja, ya hanya kelihatan putih saja semua, nggak kelihatan seperti apa sebenarnya logam itu, ya. Nah, setelah kita apa, kita kita poles ya sampai seperti kaca, itu sebetulnya masih ada lapisan yang menutup. Nah, terutama nanti lapisan logam yang tergerus tadi masih melapisi ini, menutupi permukaan yang akan kita lihat sebenarnya. Nah, ini kemudian kita etsa. Etsa itu artinya kita beri cairan kimia. Kita beri cairan kimia supaya ini ter larut ya, ini paling gampang larut, terkorosi sehingga ini hilang. Sehingga yang tinggal nanti itu permukaan logam itu seperti ini. Nah, ini baru bisa kita lihat di bawah mikroskop. Jadi setelah dietsa, after etching, setelah dietsa dengan bahan kimia, itu baru nampak permukaan logam itu yang sesungguhnya. Nah, bagian-bagian yang mudah terkorosi itu nanti meninggalkan cekungan-cekungan ini. Yang mudah terkorosi itu menimbulkan cekungan-cekungan. Di antara yang meninggalkan atau yang mudah terkorosi itu diantaranya adalah di antara butir-butir ini atau kita sebut batas butirnya. Jadi di batas butir ini gampang nanti terambil ya atau terkorosi. Sehingga nanti di permukaan logam itu akan meninggalkan permukaan yang ada yang rata, ada yang tidak, ada yang tidaknya itu banyak, ada yang halus, ada yang satu tapi besar misalkan di batas butir. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, cahaya itu tadi gimana? Cahaya tadi masuk ke permukaan logam, sehingga kita lihat pada permukaan logam itu ada yang begitu ada cahaya datang, dia semuanya dipantulkan atau hampir semuanya dipantulkan, sehingga bagian ini itu kelihatan terang. Ya, kelihatan terang seperti ini ya. Jadi kelihatan putih. Jadi putih itu bukan warna tapi pantulan cahaya yang semuanya dipantulkan ya. Nah, bagian yang ini yang tidak rata nih ada bagian yang dipantulkan tidak tegak lurus, tidak kembali tegak lurus sehingga yang dipantulkan hanya lebih sedikit dibandingkan yang ini. Ini kan dipantulkan banyak, ini dipantulkan sedikit. Ya, dipantulkan sedikit. Sehingga ini cahaya yang masuk ke mata kita itu lebih sedikit dibandingkan ini, sehingga ini kelihatan lebih gelap. Nah, kita mengatakannya lebih hitam gitu ya, tapi sebetulnya lebih gelap. Ini gelapnya sedang. Nah, kalau banyak yang dipantulkan, katakanlah lebih kasar, maka ini lebih gelap lagi warnanya. Ya, demikian juga yang ini kan hampir semuanya dipantulkan ya, tidak balik ke mata kita. Tidak balik ke mata kita ya. Nah, ini kelihatan gelap. Nah, mata kita melihatnya sebagai garis hitam seperti ini. Jadi garis hitam ini sebetulnya adalah garis lekuan akibat dietsa atau dikorosi sehingga cahaya itu yang dipantulkan sedikit sekali atau hampir tidak ada cahaya yang dipantulkan sehingga kelihatan lebih gelap. Nah, itulah prinsip dari ASM ya, analisis struktur mikro. Nah, bahan kimianya apa? Ada di tabel ini, tergantung dari logamnya ya. Tergantung dari logamnya. Jadi misalkan nanti kita mau melihat baja ya, besi dan baja. Nanti kita kebanyakan menggunakan nital. Nital itu campuran HNO3 1 sampai 5 mili. Ada alkoholnya 100 mili 95%. Ada campuran pikrik asid. Ini yang ini. Ini campuran HNO3 1 sampai 5 mili, ada alkoholnya 100 ml.
ya. Ada yang dicampur macam-macam nanti. Jadi kalau untuk melihat mikroskop, struktur mikro yang kayak tadi itu, kita untuk besi dan baja nanti menggunakan campuran metal ini. Ya, campuran metal ini. Oke, contohnya misalkan untuk baja karbon. Nah, caranya gimana? Permukaan baja tadi atau permukaan logam yang akan kita lihat itu kita celupkan ke cairan tadi selama kira-kira beberapa detik sampai 1 menit sampai nanti kelihatan itu nanti ya oleh mata itu kelihatan agak agak gelap ya atau agak coklat, itu berarti ada bagian yang sudah terkorosi dan sebagainya. Jadi nanti ini ada berbagai macam bahan kimia, kita sebut dengan bahan eksa, ada nital, bikral, aqua regia, ada hidroklorik asid, ada sodium hidroksida dan seterusnya. Ini tergantung nanti bahannya apa yang akan kita lihat ya. Bahannya apa yang akan kita lihat. Jadi untuk aluminium kita menggunakan NaOH dengan campuran asam nitrat dan sebagainya ya. Baik, jadi itu bahan eksanya bertujuan untuk membuat permukaan ini terkorosi, tetapi dia akan memilih mana yang mudah terkorosi, mana yang tidak. Nah, yang tidak ini memperlihatkan rata dan kelihatan putih, sedangkan yang ini mudah terkorosi kelihatan hitam ya atau lebih gelap. Oke, ini contoh ini sebelum dietsa, setelah dietsa seperti ini ya. Nah, nanti nah ini ya nampak sekali contoh-contoh gambarnya ya. Ada yang ini paling gelap itu yang dipantulkan sedikit. Kalau ini yang dipantulkan lebih banyak, yang putih ini dipantulkan banyak, warnanya putih. Ini terlihat di bawah mikroskop seperti ini. Karena mikroskop itu selalu bulat ya kacanya, lensanya ya kelihatan di bulatan-bulatan ini. Nah, ini batas butir ya, batas butir itu hampir semuanya cahayanya tidak dipantulkan kembali ke mata sehingga kelihatan ini hitam ya, kelihatan gelap. Nah, ini contoh yang lain ya, kalau pantulannya banyak ini putih, kalau pantulannya sedikit sekali gelap, kalau agak sedikit ini agak gelap gitu ya. Jadi ini nanti yang perlu diketahui ya. Jadi seperti contoh gambar ini, nah ini ya, ini kelihatan gelap berarti banyak yang terkorosi ya. Nah, ini contoh ini untuk baja, untuk baja. Untuk baja. Jadi ini perlit. Perlit itu kalau diperbesar lagi sepersidik jari. Nah, ini yang perlit ya, ini yang perlit. Seperti sidik jari yaitu putih itu ferit, yang gelap ini sementitnya. Ya, kemudian kalau sementit saja seperti ini. Nanti dibaca karbon tinggi ya. Oke. Nah, nanti di mikroskop nanti ada garis-garis sebetulnya ya. Nanti menunjukkan berapa mikron ini tergantung pembesarannya. Misalkan 50 mikron sekian ya, ini untuk pembesaran berapa. Ya. Jadi kelihatan tuh ini gelap terang seperti ini. Nah, ini tergantung bahannya. Ini kalau perlit saja, yang putih ini ferit, yang gelap ini sementit. Oke. Nah, nanti saya nggak tahu nanti apakah waktunya cukup. Kita bisa melihat baja, kemudian besi cor ya. Nah, ini besi cor kelabu. Besi cor kelabu itu kita lihat grafit flex. Flex itu serpih ya. Jadi bentuknya ini serpian-serpian yang kalau dipotong rata, diratakan ini kelihatan penampangnya saja.
Ini berbentuknya lengkungan-lengkungan seperti ini. Jadi istilah serpeh itu bukan bentuknya seperti cacing, ini adalah penampangnya. Ya, serpeh itu kita sering mendengar kalau ada bom bunuh diri gitu ya. Bom bunuh diri nanti cerita tentang serpian-serpian badan manusia. Serpian-serpian itu artinya nggak teratur bentuknya. Ya, nggak teratur bentuknya. Nah, ini kalau dipotong penampangnya seperti ini. Penampang ya. Oke, ini contoh besi cor kelabu. Ini ada grafit. Grafit ya, karbon yang dalam bentuk grafit. Kemudian yang putih ini adalah ferit. Kemudian ini kalau diperbesar seperti tadi, ini perlitnya, yang lebih gelap ini perlitnya. Nah, itu besi cor kelabu. Kemudian besi cor bulat atau noduler atau ductile karena sifatnya lebih ulet dibandingkan dengan besi cor kelabu. Kalau besi cor kelabu itu grafitnya nggak teratur ya, tajam-tajam. Tapi kalau besi cor ductile atau besi cor bulat atau noduler yang nodul, nah ini grafitnya bulat-bulat. Nah, di sekitar grafit ini selalu dikelilingi ferit, ya, atau hampir selalu dikelilingi ferit. Kemudian yang lebih gelap ini adalah perlitnya. Ya. Jadi ini karena pembesarannya sekian ini 200 mikron. Nah, maka perlitnya nggak kelihatan lebih detail ya, hanya kelihatan lebih gelap saja. Itu besi cor kelabu. Oke, saya kira itu ya, ini contoh untuk baja. Ini baja karbon rendah, ini baja karbon, ada penjelasannya. Jadi ini baja karbon rendah, ini baja karbon ini masih baja karbon rendah. Ini banyak feritnya, Kalau ini ada campuran perlit, ya. Kalau ini perlit saja, kemudian yang ini perlit dan sementit. Kalau ini perlit perlit saja. Jadi yang ini kalau diperbesar, yang ini kalau diperbesar itu seperti ini. Ini untuk baja ya. Oke, kalau untuk besi cor yang ini contohnya. Nanti saya kira di praktikum juga ditunjukkan atau dipraktekkan. Oke. Nah, itu tentang analisa struktur mikro ya, analisis struktur mikro atau ASM. Baik, kita lanjut dengan lupa saya tadi buka. Nah, oke, kita lanjut dengan dye penetran. Kebetulan yang saya lihat tuh jadwalnya yang ada adalah dye penetran. Dye itu kan sering kita dengar ya, apa itu untuk rambut itu apa itu? Semir ya. Dye penetran. Ya, ini seperti bahan semir rambut. Nah, dye penetran, istilah penetran itu menyusup ya, menyusup ke permukaan yang ada celah-celahnya. Nah, dye penetran itu adalah cairan yang kecairannya bisa dikatakan tinggi, kecairannya tinggi. Sehingga kalau ada cacat, dia mampu menyusup ke cacat ini sampai sedalam-dalamnya. Nah, yang dijual umumnya dalam bentuk spray. Jadi seperti spray cat ya atau spray obat nyamuk itu. Pak, mohon maaf, Pak. Ya, gimana? Itu layar screen-nya putih, Pak. Nggak ada ini. Oh gitu ya, sebentar. Berarti saya harus keluar dulu ya, bentar ya. Ya. Makasih Mas, makasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, saya stop dulu, stop screen-nya. Ini saya share lagi. Nah, ini saya buka dulu. Ya, belum keluar tadi. Bentar ya. Kemudian sudah bisa.
Bisa harus stop share dulu, share lagi, mudah-mudahan keluar. Ini kelihatan belum, Mas? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Nanti saya share juga ini ke grup. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi yang namanya dye penetran. Dye penetran itu adalah cairan yang dia mampu menembus celah-celah yang ada di permukaan logam. Terutama logam yang retak, itu kadang-kadang celahnya tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi sebetulnya di situ ada celah. Nah, agar bisa terlihat oleh mata, maka dimasukkanlah ke celah itu dengan kita menyemprotkan cairan. Ya, biasanya dalam bentuk tabung yang disemprotkan, warnanya biasanya merah. Jadi itu nanti disemprotkan ke permukaan logam. Maka dye penetran tadi, dia akan sebagian masuk ke dalam celah. Ya. Nah, karena namanya disemprotkan, pasti permukaannya ini penuh dengan dye penetran. Nah, setelah disemprot, kemudian kita bersihkan ini dengan kain. Kita swab ya, kita swab dengan kain sehingga permukaannya ini bersih. Ya. Ini pun barangkali kita susah melihatnya. Yang mana ini yang tadi kemasukan dye penetran ini? Maka disemprotkanlah namanya developer. Jadi ke permukaan ini disemprotkan developer. Developer itu untuk memunculkan ya. Jadi kalau kita mungkin pernah tahu kapur tulis ya. Mungkin sekarang jarang digunakan. Bagi yang pernah ngerti kapur tulis itu kalau kena cairan dia langsung menyerap. Ya, ini mirip. Jadi cairan developer ini biasanya warna putih disemprotkan ke permukaan sini. Maka dia bersifat mudah menyerap. Jadi yang bagian dalam ini sebagian keluar. Ya, sebagian keluar ya. Sehingga memenuhi bagian permukaan ini. Nah, inilah yang nampak oleh mata kita. Ya, prinsipnya seperti itu dye penetran itu. Jadi kita lihat di permukaan logam akan kelihatan merah-merah ya. Mungkin retaknya kalau panjang yang memanjang. Ya, bentuknya begitu. Nah, ini contoh ya, contoh yang lain. Jadi nah, ini cacat gitu. Cacat di permukaan. Ini bolong tapi hanya kecil saja ini celahnya. Dan disemprot maka ada yang masuk. Setelah itu dibersihkan, kemudian disemprot dengan developer, maka ini akan naik ke atas. Sehingga kelihatanlah bagian yang mana yang cacat ya. Kenapa merah-merah seperti ini. Oke, itu yang dilihat oleh mata telanjang. Nah, kadang-kadang itu ada yang menggunakan cahaya untuk memperkuat lagi bagian mana yang betul-betul cacat. Jadi nanti disinari dengan cahaya istilahnya lembayung ya. Kayak lembayung itu ungu itu. Nanti begitu kena cahaya dia akan berpendar. Berpendar ya. Jadi kalau di jalan raya atau di tol itu ada kertas putih atau merah yang bulat-bulat itu kalau kena cahaya berpendar. Nah, ini akan kelihatan lebih jelas lagi. Itu bisa menggunakan cahaya lembayung atau itu ungu ya. Nah, tapi dengan kita berlatih mata itu pun sudah bisa kelihatan langsung ya mana tempat-tempat yang cacat. Nah, baik, itu mengenai prinsip dari dye penetran. Baik, ini saya tutup dulu karena saya ingin membuka yang lain yaitu tentang uji Gemini ya. Uji Gemini. Ini harus saya buka dulu. Uji Gemini. Saya share dulu.
Yang lain tadi saya lihat. Tutup mikro sudah. Oke. Heat treatment dulu ya, saya buka filenya biar urut tentang heat treatment. Tadi sudah saya buka, cuma tutup lagi. Heat treatment saya buka dulu. Atau di modul praktikum. Bentar ya, saya buka dulu. Mikro heat treatment. Nah ini. Oke. Heat treatment. Oke, saya share dulu. Saya share dulu heat treatment. Share. Udah kelihatan ya. Jadi kalau webpack ini harus tutup dulu baru buka yang lain. Baik. Heat treatment ya. Yang penting pengertian heat treatment itu apa ya. Kalau diterjemahkan, heat treatment itu perlakuan panas. Di prinsipnya logam itu dipanasi kemudian didinginkan. Itu yang paling penting ya. Jadi dipanasi kemudian didinginkan itu namanya heat treatment. Ada tujuannya. Dipanasi kemudian didinginkan ada tujuannya. Yaitu ada yang menginginkan supaya lebih lunak, ada yang menginginkan supaya lebih keras, ada yang menginginkan supaya lebih tangguh tuh ulet ya, tahan impact. Nah, misalkan untuk membuat pelek baja itu kan harus di heat treatment, ya dipanasi kemudian dilunakkan kemudian di tempat tapi sambil berputar. Nah, itu tujuan diantaranya ya. Baik, jadi prinsipnya heat treatment itu adalah memanasi. Nah kalau dipanasi, nah saudara saya yakin sudah belajar tentang ini di bahan teknik ya. Yang tadinya sel satuannya BCC ferrit, itu kita panasi menjadi misalkan dari 25 derajat Celcius ferrit yang ada di baja itu. Kalau dipanasi sampai 912 derajat Celcius, dia akan menjadi austenite. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah sel satuannya. Ya, jadi sel satuannya yang tadinya ferrit itu BCC, ketika jadi austenite dia menjadi FCC. Nah, austenite inilah yang nanti diperlakukan, didinginkan seperti apa? Apakah mau didinginkan cepat? Apakah didinginkan lambat? Apakah didinginkan agak lambat? Ya, itu akan nanti hasilnya bisa tidak kembali ke kalau baja yang ada ferritnya ini dipanaskan sampai 912 derajat Celcius, kemudian kita dinginkan lagi tapi lambat sekali, maka atom-atom ini kan atom ya, atom-atom ini akan menyusun kembali seperti semula. Karena dinginkan secara sangat lambat. Ada kesempatan untuk menyusun kembali seperti semula. Tetapi kalau austenite ini kita dinginkan secara cepat, maka maunya seperti ini, tetapi karena cepat dia nggak sempat kembali ke semula. Nah, nanti kita sebut diantaranya menjadi namanya BCT, body center tetragonal. Yang itu kita sebut dengan martensit. Dan sehingga sifatnya sudah berbeda dengan ferrit, ya, tetapi akan lebih keras dan itu juga tergantung kadar karbon. Ya, jadi kita harus paham lagi tentang
diagram fasa. Diagram fasa itu yaitu diagram menunjukkan fasa-fasa. Misalkan diagram ini atau daerah ini miliknya alfa. Jadi kalau setiap baja yang dipanaskan masuk ke daerah ini dia jadi alfa saja, jadi varies saja. Nah, kita lihat ini terjadi di kadar karbon daerah sini. Kalau kadar karbonnya misalkan 0,83%, di sini masih fasanya itu alfa dan cemented. Ya, alfa dan cemented itu perlit kalau di sini. Ya, dalam bentuk perlit. Ini kalau dipanasi masuk ke daerahnya austenite di temperatur ini, maka dia jadi austenite semua. Kalau didinginkan lambat sekali, dia kembali lagi menjadi perlit atau campuran alfa dan cemented. Tapi beda halnya kalau kita panasi di sini jadi austenite, kemudian didinginkan cepat, nah dia nggak bisa lagi membentuk ferrit dan cemented, tapi nanti membentuk fasa lain yang kita kenal nanti namanya martensit yang lebih keras. Ya. Oke, nah nanti kita kenal diagram, nah ini bukan diagram fasa tapi diagram heat treatment. Ada nanti namanya diagram TTT, time temperature transformation. Ada nanti namanya IT. Ya. Baik, jadi nanti ini diagram ini bukan diagram fasa tapi diagram heat treatment. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya kalau kita panasi sampai temperatur ini, nah ini di atas temperatur 723 derajat Celcius ya. Kalau ini Fahrenheit, itu sekitar 1350 derajat Fahrenheit. Di daerah sini, ini jadi austenite, namanya austenite stabil. Jadi kalau didiamkan pada temperatur ini, dia austenitnya nggak berubah. Tapi kalau didinginkan sampai di bawah ini austenitnya namanya austenite tidak stabil. Artinya kalau dibiarkan di sini lama-lama, ini kan time ya, waktu ya. Kalau dibiarkan di sini kemudian dibiarkan gini, nah ini austenitnya bisa berubah. Kalau masuk daerah sini dia berubah jadi perlit. Kalau dibiarkan terus sampai di sini ini jadi perlit semua. Ya. Kemudian kalau didinginkan sampai sini ini masih austenite. Kalau kita biarkan dia sebagian jadi bainite. Ya, austenite plus bainite. Kemudian sampai di sini austenite-nya habis jadi bainite semua. Ya. Nah, kalau dia dari sini austenite yang stabil ini masuk ke austenite tidak stabil, kemudian masuk ke MS. MS itu mulai terjadi martensit atau martensit start. Jadi sebagian austenite mulai jadi martensit. Kalau didinginkan terus, martensitnya selesai. Artinya semua austenite jadi martensit. Nah, ini menjadi keras. Ya. Nah, itu cara pendinginan itu ada dua. Ya. Jadi kita panasi dari sini, kemudian didinginkan cepat, kemudian ditahan. Ada yang dari sini langsung didinginkan secara kontinu. Ini namanya continuous cooling. Didinginkan terus kontinu, nggak berhenti ya. Nah, nanti yang terjadi apa? Nah, kita lihat kalau dari sini kita dinginkan, ini jadi perlit, masih ada austenite-nya. Kemudian dari sini jadi perlit semua. Ya. Jadi setelah jadi perlit didinginkan sudah nggak berubah lagi. Nah, yang perlu diingat, jadi nanti kalau ada ujian ya, ujian praktikum atau apa, bahwa yang berubah fasa itu hanya austenite pada saat didinginkan. Ya, jadi sekali lagi, yang berubah itu hanya austenite. Jadi kalau austenite didinginkan, dia bisa berubah kalau masuk daerah ini, artinya mulai berubah jadi perlit, tapi austenitnya masih ada, sampai di sini selesai, artinya semua jadi perlit. Kalau sudah jadi perlit, itu mau dinginkan lambat atau dingin cepat itu tetap perlit. Ya. Jadi karena austenitnya tidak ada. Nah sekarang dari sini katakanlah dipanasi ke sini, ya didinginkan, dari sini didinginkan katakanlah begini, yang pendinginannya begini. Pendinginannya begini ya, kita lihat, ini saya buat gambarnya dulu, gambar garis ya. Gambar garis, nah, misalkan dari sini,
Saya dinginkan begini. Kemudian begini ya. Nah, ini kita lihat ini austenite jadi perlit sebagian, tetapi ini masuk ke bainit sehingga sebagian ada bainitnya. Yang terjadi adalah perlit dan bainit. Ya, jadi sampai di sini ini perlit selesai, tapi masuk ke bainit, berarti sisa austenite ada yang jadi bainit. Sehingga di sini adalah perlit dan bainit. Tapi kalau seperti tadi, misalkan begini, ya, dingin, nah sampai sini sudah jadi perlit semua. Nah, kalau kita dinginkan terus, ini sudah nggak berubah lagi ya, nggak berubah lagi. Jadi semua hanya perlit saja. Di ini perlit saja. Ya. Nah, sekarang kalau didinginkan dari sini, austenite kita dinginkan dari sini, tapi tidak memotong garis itu, dia memotong garis martensit, maka mulailah jadi martensit. Masih ada austenite-nya, tapi martensit makin banyak. Nah, sampai di sini selesai. Sehingga nanti sampai sini yang ada hanya martensit saja. Ya, gitu. Nah, bagaimana kalau memotong sebagian? Memotong sebagian begini, ya. Katakanlah begini. Jadi dipanasi, kemudian didinginkan, memotong sebagian. Jadi ada sebagian perlit, tetapi austenite-nya masih banyak. Jadi perlit ini, nah ini sebagian jadi perlit, tapi sebagian besar masih austenite. Nah, sisa austenite ini nanti melewati martensit start dan berakhir di MF, sehingga yang ada di sini adalah sedikit perlit dan banyak martensit. Ya, nah itu cara membacanya. Mungkin di bawah masih ada lagi ya. Baik, saya kira itu mengenai diagram heat treatment. Nah, kalau kita lihat kekerasannya, semakin cepat maka banyak martensit yang terjadi. Maka di sini hasilnya adalah logam yang sangat keras. Tapi kalau pendirinya lambat, dia logam yang lunak, ya, atau relatif lunak. Kalau sedang, dia semakin keras. Ya, jadi tergantung nanti pendinginannya. Kalau cepat keras, kalau lambat itu lebih lunak. Prinsipnya itu. Nah, ini namanya proses heat treatment. Ya. Ada yang tadi, kalau ini namanya CCT, continuous cooling. Ada yang namanya nanti time IT ya. IT itu isothermal transformation. Jadi cara mendinginkannya itu tidak terus, tetapi ditahan dulu untuk diarahkan. Jadi satu contoh begini. Satu contoh begini, dari sini didinginkan, katakanlah cepat, kemudian ditahan. Ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Austenite stabil, masuk ke austenite tidak stabil. Nah, ini sampai di sini berubah menjadi bainit, sampai di sini selesai. Sehingga setelah di sini bainit semua. Setelah keluarnya bainit semua. Nah, ini kalau didinginkan ya bainit. Jadi sekali lagi yang berubah itu hanya selama ada austenite ya. Yang berubah itu hanya austenite. Baik, itu mengenai heat treatment. Ya, perlakuan panas. Dan yang lain, baik, ini yang tadi ya sudah kita pelajari. Saya ceritakan lebih detail tadi, analisis struktur mikro ya, tadi sudah saya ulang. Jadi bagaimana terjadinya gambar-gambar ini itu adalah apa namanya,
refleksi dari cahaya. Baik, yang terakhir ini saya keluarkan dulu, yaitu pengujian Gemini. Gemini test tadi sudah saya buka ya. Gemini test ini saya share dulu. Saya kira sudah ya, sudah kelihatan ya. Baik, apa itu Gemini? Gemini itu nama orang sebetulnya yang dia membuat percobaan yang nanti dimanfaatkan oleh industri atau pabrik ya, terutama yang berhubungan dengan penggunaan material. Jadi Gemini ini membuat suatu alat. Di sini ada penahan yang ada lubangnya. Kemudian nanti lubang ini diberi spesimen bentuknya seperti ini, nyantol ya. Nyantol di lubangnya itu. Kemudian di bawahnya ini ada pipa yang menyemprotkan air pendingin. Ya. Sehingga nanti air itu akan menumbuk permukaan bagian paling bawah ini. Nah, spesimennya itu bentuknya, harus saya minum dulu ya. Jadi spesimennya itu adalah seperti poros baja yang dipotong, kemudian dibubut, dibentuk seperti ini. Jadi ada kepalanya yang tadi untuk dimasukkan ke lubang, kepalanya ini supaya kecantol di sini ya, di lubang ini. Nah ini ada ukurannya, ada ukuran standarnya. Nggak salah sudah saya, ini ukuran standarnya ini ya. Jadi ini poros bejal. Nanti dengan ukuran tinggi 100, kemudian ini tebalnya bagian yang lebih besar diameternya ini tebal 3 mili cukup, ini cukup 29 mili, ya, yang ini 25 mili. Kemudian dicantolkan ke bagian atas ini. Dan ujung dari penyemprot ini kita beri jarak 12,5 mili. Ya, 12,5 mili. Nah, kemudian ukuran ini sendiri penyemprotnya ini lubangnya 12,5 mm. Ya. Oke. Nah, gimana cara pengujiannya? Jadi nanti spesimen ini ya. Jadi ini sebelum diratakan. Jadi sebetulnya ini tadinya awalnya ini bulat ya. Bulat gitu, bukan bulat ya, lingkaran gitu. Ini dipanasi di dalam tungku hingga temperatur misalkan 850 atau 900 derajat Celcius. Nanti kita lihat di praktikum ya, temperaturnya berapa nanti dicatat. Ini dipanasi dalam tungku selama untuk 1 in itu selama 2 jam kira-kira. Nah setelah itu dikeluarkan langsung ditaruh di atas sini, kemudian air disemprotkan. Sehingga dengan demikian nanti ada perbedaan pendinginan mulai dari ujung sampai ke bagian pangkalnya ini. Nah yang kita lihat terutama yang berjarak sampai diameter ini, terutama itu yang kita lihat. Tapi bisa kita lihat sampai ke bagian sini. Jadi nanti karena di bagian ujung itu langsung didinginkan air, maka terjadi pendinginan yang paling cepat di bagian ujung ini. Kemudian di bagian semakin ke atas, ini pendinginannya semakin lambat. Nah ini kalau kita lihat dari diagram ya, diagram pendinginan. Ini adalah yang tadi itu, diagram heat treatment atau ya diagram heat treatment ya. Ya kita lihat, kalau kita lihat di bagian ujung sini,
Nah, ini masih bergerak ini. Kalau dilihat di bagian ujung ini pendinginnya paling cepat. Jadi dari sini ini pendinginannya seperti ini, cepat sekali. Ya, dia memotong garis Martensit atau Martensit start sampai berakhir. Kemudian di ujung sebelahnya dia pendinginnya lebih lambat, sehingga sebagian memotong bagian ini, ya, sehingga sebagian ada perlitnya. Kemudian di bagian yang lebih jauh lagi pendinginnya lebih lambat lagi, sehingga ini motongnya lebih banyak lagi perlitnya. Kemudian yang di ujung sini ini banyak sekali perlit yang terjadi, ya. Nah, yang ini terjadi perlit halus, yang di sini terjadi perlit kasar, ya. Jadi ini yang paling lambat ini perlitnya sama dengan ini, tapi ini perlitnya lebih kasar. Kalau ini perlitnya halus, sehingga kekerasannya nanti akan berbeda. Ya, kekerasan ini, bagian ini dan yang terakhir dua ini akan berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat kekerasannya bisa dilihat di sini. Yang kekerasan ini berapa nih hardness-nya? Ini sekitar sini ya. Tidak ditunjukkan. Nah, nanti bagaimana cara melihat kekerasan? Bagaimana cara melihat kekerasan itu nanti bendanya setelah disemprot sampai dingin semua, ini kemudian diratakan. Ya, dikikir, diratakan. Yes. Kemudian diperhalus, kemudian baru diuji kekerasan di sini satu persatu. Ya, kita akan bisa melihat kekerasannya di sini berapa, ini berapa, dan akan menunjukkan kekerasan seperti ini. Di ujung sini tinggi, ya. Di ujung sini lebih rendah, di ujung sini lebih rendah lagi, di ujung sini lebih rendah lagi. Nah, di ujung yang paling jauh kekerasannya hanya sekian. Ya, nanti kita diminta untuk menggambar ini hasil kekerasan mulai dari ujung ini, mungkin jarak 2 mili, 2 mili, 2 mili gitu. Nanti disuruh menggambar ini kekerasannya berapa saja. Jadi sekali lagi, kenapa ini berbeda kekerasannya? Karena di ujung ini kekerasannya lebih cepat, sehingga banyak martensit yang terbentuk, sedangkan yang jauh ini banyak perlit yang terbentuk. Ya, nah itu nanti yang akan kita dapatkan di dalam praktikum. Ya, jadi nanti kita buat titik-titik seperti ini untuk diuji kekerasannya, terutama pakai Rockwell paling gampang. Ya, pakai Rockwell C seperti ini. Oke. Nah, ini contoh berbagai macam logam ya. Mungkin di praktikum hanya satu macam. Jadi untuk baja paduan satu ini yang merah ini. Ya, yang merah ini hasilnya. Ini kekerasan di bawah ini. Jadi yang di ujung sini kekerasannya berapa. Kemudian yang di ujung ini kekerasannya lebih rendah lagi. Yang di pangkal ini kekerasannya sekian. Itu baja paduan satu. Kalau ini yang hijau untuk baja karbon 0,3%. Kalau yang biru ini untuk baja paduan. Misalkan stainless steel ya, termasuk yang ini baja paduan. Ya. Kalau kita mungkin hanya satu macam saja. Baik. Nah, ini berbagai macam bahan ya. Ini baja 4340, baja 4140. Ini kode ya. Kode berbagai macam jenis baja. Nah, nanti ada sebetulnya namanya harden ability band. Kalau kita beli baja, misalkan SAE 4140H RH, itu kadar karbonnya bisa berbeda. Ya, karena untuk SAE 4140 itu kadar karbonnya bisa antara 0,37 sampai 0,44. Prosen mangannya antara 0,65 sampai 1,1. Silikonnya ini sampai sekian. Jadi kalau kita kebetulan nanti beli SAE 4140H diuji zoom ini kadar karbonnya 0,37, itu nanti hasil kekerasannya akan berbeda kalau kita membeli SAE 4140H dengan kadar karbon 0,44.
Sehingga untuk standar yang sama itu bisa mempunyai dua macam kekerasan. Nah, seperti tadi, kalau kita gambar ini yang satu ya, kemudian yang satunya ini misalkan, maka di antara ini juga termasuk baja yang sama. Oleh karena itu, karena antara ini termasuk baja yang sama, maka kita kenal daerah ini disebut daerah Hardened Ability Band, ya, band ya. Band itu apa? Pita ya, suatu daerah. Nah, jadi daerah sini itu disebut Hardened Ability Band. Cuma kita nggak menguji ini ya, kita hanya satu macam saja. Oke. Nah, ini nanti penggunaan di industri ini. Hardened Ability-nya, Hardened Ability Band-nya kita gambar, kemudian apakah betul termasuk SI 4140 misalkan. Nah, itu kita lihat di data ya. Data setiap baja itu punya Hardened Ability Band. Ya, jadi ini termasuk data yang akan kita acu kalau kita nanti sudah kerja di industri. Ya, atau mungkin magang ya. Magang ada juga dulu mencoba Hardened Ability Band dengan Gemini test. Ya, jadi Gemini test ini nanti digunakan untuk industri, terutama yang berhubungan dengan misalkan pemilihan cutter atau pahat ya, apakah pahat bubut atau pahat yang lain ya, itu bacanya bisa kita ambil data dengan menggunakan Hardened Ability. Baik, saya kira itu ya yang dari saya, dan nanti sekali lagi saya nggak akan memutar videonya ya, silakan putar sendiri. Kalau diputar di sini nanti selain ngabisin ini pulsa juga nggak efektif ya. Saudara setel aja berulang-ulang videonya sehingga nanti dipraktikkan sudah ada gambaran. Itu ya. Baik, ini nanti saya share ya yang baru saya tambahan ini penjelasan. Saya kira dari saya sudah cukup untuk hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat semua. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sehat selalu, Pak. Sehat semua juga. Terima kasih, Pak.